Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sumayatul ukhra, wa may yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah ialah Islam. Surat Ali Imran ayat 19 awal. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Jamaah syarahullah, mari kita memanfaatkan waktu kita menjelang salat asar berjamaah. Beberapa minggu yang lewat kita sampaikan bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah, ya'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Jadi wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Pertama, kata al-ula al-ilmu. Yang kedua kemarin al-amalu bih. Yang ketiga ad-da'watu ilaih. Yang keempat as-sabru 'alal adza fihi. Pertama adalah menuntut ilmu. Kedua mengamalkannya. Yang ketiga mendakwahkannya. Yang keempat bersabar mengalami gangguan. Yang pertama al-ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama, kita wajib mengenal Allah, mengenal Rasulnya atau Nabinya, mengenal agamanya dengan dalil-dalil. Kita buka kembali, kita ulangi kembali tentang Islam itu sendiri. Ibu bapak-bapak, Islam sudah kita ketahui, itulah yang perlu wajib kita pelajari. Tulisannya lebih kurang seperti ini, ya. Ada 4 huruf: alif, sin, lam alif, dan mim. 4 huruf ini, yaitu Islam, berasal dari kata aslama dan salima. Aslama menyerah, salima selamat. Menyerahkan diri sepenuhnya secara totalitas kepada syariatnya untuk memperoleh keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Itu doa yang selalu kita baca itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka ada yang bermohon doa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan hidup di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Lalu karena masing-masing huruf dari Al-Quran dan lafaz-lafaz dalam itu punya makna, sampai-sampai Rasulullah bersabda seperti hadis yang sudah latah juga kita dengar, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyra amthaliha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, Allah berikan satu kebaikan. Satu kebaikan Allah gandakan 10 kebaikan.
Aku, kata Rasulullah, tidak katakan alif, lam, mim itu satu huruf, tidak. Tapi alifnya satu huruf, satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan. Lam begitu juga, mim begitu juga. Jadi 3 huruf sudah kita peroleh 30 ganjaran kebajikan membacanya. Nah, Islam begitu juga. Diawali dari huruf alif. Ini memberi isyarat kepada kita, ana Allahu ahad. Anallahu ahad. Aku ini adalah Allah. Itulah yang dituju sesungguhnya dari Islam itu. Memberi isyarat kepada kita bahwa anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, Allah. Maka sembahlah aku. Nah, itu Pak. Jadi dalam telinga batin seseorang muslim itu selayaknya namanya kalam kodin, ya, terhentak dalam telinga batinnya itu bahwa Allah lah yang Maha Esa. Nah, untuk apa Allah Maha Esa? Fa'budni, sembahlah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan aku, bahwa aku ini Allah. Tidak ada Tuhan melainkan aku, ingat, dirikanlah solat untuk mengingatku. Lalu yang kedua, sin. Sin memberi isyarat kepada kita, jamaah asar yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sin itu adalah syariat. Syariat berasal dari kata syara'a. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing umat itu di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Syara'a itu adalah sumber mata air. Jadi orang-orang jahiliyah dulu mencari sumber mata air yang bersih untuk pelampung kehidupan. Ternyata syariat ini, sumber kehidupan ini adalah aturan hidup atau jalan yang menunjukkan bagaimana cara mentaati Allah. Nah, itu yang dituju sebenarnya. Ya, itu yang dituju, mentaati Allah likulli zaman setiap masa atau likulli zamanin wa makanin. Setiap masa atau tempat. Bagaimana mengikuti syariatnya itu? Inilah ibu bapak jamaah asar yang Allah. Sin itu ada 3 gerigi. Diambil oleh orang-orang ahli balagah. Gerigi pertama dimaknakannya dengan syariat itu sendiri. Sumber mata airnya Al-Quran. Sedangkan gerigi kedua dimaknakan tariqat, ada jalannya. Rasul sebagai penjelas. Sedangkan gerigi ketiganya adalah hakikat. Untuk mampu sampai kepada hakikat, ikuti syariatnya itu dulu. Ikuti jalan yang dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah sampai kepada hakikat. Sehingga ketika kita sudah mampu berusaha mentelaah, mempelajari, mengkritisi, menghayati ayat demi ayat Al-Quran, karena ayat Al-Qurannya tinggi sekali balaghahnya. Habis umur kita untuk mempelajarinya, belum separuh Quran kita pelajari, belum seperempat, belum sepertiga, belum seperdelapan. Karena satu huruf saja punya makna yang tinggi, Pak. Lebih waktu wawaklun sampai ke tingkat kepahaman lagi. Makanya Allah firmankan dalam Quran yang sudah latah juga kita dengar. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Laco ada apa? Sekiranya engkau tulislah ilmu Allah, engkau jadikan air laut sebagai tinta, batang kayu dan ranting sebagai pena, tambah sebanyak itu Allah. Namun tidak akan habis ilmu-ilmu Allah itu. Jadi setidaknya untuk mempelajari inilah melalui mendengar, belajar, mengkritisi, ya, ibu apa-apa. Maka untuk sampai ke tingkat
syariat, tariqat, hakikat, maka pelajarilah Al-Quran setiap hari. Setiap hari memang. Tak bisa Pak ya, 1 kali seminggu, 1 kali 15 hari, setiap hari. Itu pun wallahu a'lam. Tadi dikatakan umur kita hanya rentang waktunya 60 hingga 70 tahun. Sementara perjalanan yang akan kita lewati panjang sekali. A'maru ummati baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umatku berkisar antara rentang waktu hanya 60 hingga 70 tahun. Sedikit di antara mereka melampauinya. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah berupaya mengarahkan seluruh lahir, batin, jasmani, rohani, mental, spiritual untuk mempelajari ayat Allah, mudah-mudahan terpeliharalah maksud dari syariat itu sendiri. Namanya maqasidut tasri'iyah atau maqasidus syariah. Tujuan syariat itu apa? Pertama, hifzuddin, memelihara agama itu sendiri. Yang kedua, hifzun nafsi, memelihara jiwa. Yang ketiga, hifzul aqi, menuntut akal. Yang keempat, hifzun nafli, memelihara keturunan. Yang kelima, hifzul mali, memelihara harta atau wal memelihara kehormatan. Ibu bapak, untuk bisa memelihara kelima ini, kita tidak bisa berjarak dengan agama. Itu makanya isyarat berikutnya lam dengan alif ini, orang-orang balaghah mengatakan lam memberikan isyarat kepada kita la ilaha illallah. Sedangkan mim memberi isyarat kepada kita Muhammadur Rasulullah. Ibu apa? Karena waktu terbatas, la ilaha illallah itu diacak. Ya, diacak dan dipelajari oleh orang karena hurufnya punya makna. Rupanya kalimat la ilaha illallah itu, la itu hurufnya 2 huruf. Ilaha 3 huruf, illa 3 huruf, Allah 4 huruf. Dijumlahkan la ilaha illallah itu jumlahnya 12 huruf. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Jumlah hurufnya Muhammad 4 huruf. Rasulu ra sin waw lam 4 huruf. Allahu alif lam ha 4 huruf. 4 tambah 4 tambah 4 12 huruf. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Apa maknanya? Perjalanan kehidupan yang kita lalui sehari semalam 24 jam. 24 jam itulah yang diperintahkan Allah supaya mampu mengikuti syariatnya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang berpikir, yaitu mereka yang selalu ingat kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk dan waktu berbaring, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah sia-sia apa yang keciptakan, Maha Suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa neraka-Mu. Mampu hijrah sesungguhnya ketika kita mampu pula ma'rifatud din. Itulah alif, anallahu ahad, aku adalah Allah, hentakkanlah dalam kalbu kita. Sin, syariat, pelajari syariatnya. Lam, hakikatkan kepada diri dengan mim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika sudah menyatu, insyaallah kita akan mampu hijrah sesungguhnya. Fattabiru ya lil absar. Mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.